Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agustin Angel Datambunan. Juga kami akan memperkenalkan teman-teman kami. Perkenalkan, nama saya Leni Marpaung. Saya Gilji Dorus. Baik, ada pun topik yang akan kami bawakan pada sore hari ini, yaitu metodologi pengembangan perangkat lunak. Bagian ini kami serahkan kepada Leni. Deskripsi singkat mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak, metodologi pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Adapun metode-metode dan model pengembangan perangkat lunak antara lain, yang pertama model waterfall, kedua model prototype, ketiga model agile software development, yang keempat model rapid application development atau RAD, yang kemudian model dynamic system development model, selanjutnya model spiral model, selanjutnya model feature driven development, dan lain-lain. Nah, di bagian berikutnya, kami akan mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan setiap model, karena yang pastinya setiap model juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pekerjaannya. Metode waterfall. Kelebihan dari metode ini memungkinkan untuk mendapatkan inventarisasi dan kontrol di mana proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalis kesalahan data yang terjadi pada sistem. Yang kedua, sistem rangkaian yang jelas dan steril. Yang ketiga, baik dalam dokumentasi. Waterfall sendiri disarankan untuk produk atau bagian pekerjaan yang kecil, proyek-proyek kecil. Juga terdapat kekurangan dalam waterfall tersendiri. Yang pertama, tidak fleksibelnya pekerjaan satu proyek, sulit melakukan perubahan. Yang kedua, disarankan untuk proyek kecil seperti yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, memakan waktu yang lama karena pengulangannya dimulai dari awal. Yang keempat, potensi pertambahan biaya dan waktu yang besar. Untuk bagian ketiga dan keempat, ini dilakukan jika ada kesalahan pekerjaan pada bagian setiap waterfall tersendiri. Yang bagian yang selanjutnya, instrument model. Yang pertama, kelebihannya merupakan pengerjaan software yang sederhana. Yang kedua, risiko kegagalan proyek secara keseluruhan itu adalah rendah. Yang ketiga, nilai penggunaan dapat digunakan pada setiap enhancement, sehingga fungsionalitas sistem disediakan setiap sistem awal. Di mana pengertiannya ini berarti setiap membuka sistem tersebut, sistemnya sudah dikoordinasi, jadi di sistem berikutnya kalaupun tidak selesai, sistem awal masih aman terkendali. Yang keempat, prioritas tinggi pada pelayanan sistem adalah bagian yang paling diuji. Nah, seperti definisi nomor 3, definisi nomor 4 merupakan cakupan dari nomor 3 tersendiri, karena di setiap bagiannya telah teruji dan dijamin untuk menggunakan sistem ini atau model ini adalah aman.
Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu kemungkinan setiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang kedua, dapat menjadi bullet and fixed model karena kemampuan perubahannya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Perubahan bullet and fixed model ini dikarenakan setiap perubahannya selalu diupdate terus dan diupdate terus lagi. Jadi belum berarti em, orang lain juga bisa mengakses model ini, jadi mungkin kemungkinan model tersebut tidak baik. Yang ketiga harus open architecture. Nah, biar dia bisa, maksud saya biar model ini bisa dilihat. Yang keempat, mungkin akan sulit mematakan kebutuhan pengguna ke dalam weekend spesifikasi. Yang kelima, penggunaan waktu yang lama dalam sistem yang lengkap. Selanjutnya, evolutionary model membantu stakeholder mengetahui apa yang akan dikembangkan saat spesifikasi kebutuhannya belum jelas. Yang kedua, lebih baik dari waterfall. Nah, evolutionary model ini merupakan satu model yang disarankan untuk produk-produk yang lebih besar, sedangkan untuk waterfall hanya disarankan untuk produk-produk yang lebih kecil. Yang ketiga, pemberian feedback yang baik. Berarti setiap pelanggan maupun manajemen yang memegang atau kepala bagian dapat memberikan feedback atau pemberian kembali pengulangan sistem, baik kepada pelanggan ataupun pelanggan kepada manajemen. Yang kelemahannya sendiri adalah proses tidak visible. Yang kedua, sistem kurang terstruktur. Yang ketiga, keterampilan khusus yang jarang dimiliki. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Juan. Kepada Juan, kami silakan. Perbedaan yang signifikan dari setiap model.
Baik, sesi selanjutnya disambung dengan studi kasus. Nah, di sini bagian sini saya akan menjelaskan sebagai University Course Registration System. Setiap awal tahun ajaran, seluruh mahasiswa harus melakukan course registration atau yang lebih sering dikenal dengan pengisian kartu rencana studi, KRS. Contohnya seperti Universitas ABC sudah menggunakan sistem online untuk menangani pengisian KRS. Untuk mengisi KRS, mahasiswa Universitas ABC perlu menggunakan aplikasi course registration. Mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu, kemudian memilih menu KRS. Setelah itu akan memunculkan form yang harus diisi oleh mahasiswa. Form tersebut berisi tentang data diri, seperti nama, kelas, prodi, angkatan, dosen, wali, dan IP terakhir. Dan kemudian memilih mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester. Ketika memilih mata kuliah, aplikasi akan langsung menunjukkan SKS dari mata kuliah tersebut. Aplikasi juga akan secara otomatis mengakumulasikan total SKS yang diambil dalam satu semester dan menampilkannya dalam aplikasi. Setelah selesai melakukan pengisian data, maka mahasiswa kemudian melakukan suggestion atas data tersebut dan menunggu approval dari dosen wali. Selanjutnya, dosen wali akan mengecek KRS per mahasiswa. Dosen akan memverifikasi setiap pengajuan KRS anak walinya. Hal yang perlu diverifikasi oleh dosen adalah jumlah SKS yang diajukan oleh mahasiswa. Tidak boleh melebihi 24 SKS, khususnya bagi mahasiswa ongoing atau buka mahasiswa baru yang memiliki IP terakhir di bawah 3,00, tidak diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS melebihi 20 SKS. Setelah melakukan verifikasi, dosen wali memberikan persetujuan atas pengajuan mahasiswa. Setelah KRS disetujui, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa melalui aplikasi bahwa KRS diterima. Jika KRS ditolak, dosen harus mengisi form note di W01S03 metodologi pengembangan perangkat lunak RPL garis sambung PRPL F2 yang berisi tentang alasan penolakan sebagai bentuk feedback kepada mahasiswa itu sendiri. Bila KRS tidak disetujui, maka mahasiswa harus melakukan pengisian KRS lagi. Waktu untuk memulai pengisian KRS dan batas akhir pengisian KRS ditentukan oleh staf akademik dari universitas. Maaf. Baik, halo. Aplikasi tersebut, baik saya akan sambung kembali.